Saya pikir Vinicius adalah pemain yang sangat berbakat. Dia tiba di Madrid ketika dia masih sangat muda. Dan tentu saja butuh waktu baginya untuk mencapai puncak. Karena sekarang dalam sepak bola bakat saja tidak cukup untuk menjadi yang terbaik. Kalimat itu muncul dari mulut seorang Carlo Ancelotti yang saat ini menjadi salah satu alasan mengapa performa Vinicius Junior meledak. Padahal sebelumnya, namanya hanya menjadi santapan empuk media yang kehabisan bahan untuk membahas minimnya kinerja seorang pemain muda yang didatangkan dengan harga mahal. Ya, tidak mudah bagi Vinicius untuk menaklukkan Eropa. Ada banyak sekali celaan, tantangan, sampai ketidakpercayaan yang hadir dari rekan satu bendera. Muncul sebagai permata baru asal Brasil. Dibesarkan di São Gonçalo, Vinicius kecil tumbuh seperti kebanyakan pemuda Brasil, yakni mengisi hari-hari dengan bermain sepak bola. Memulai karir sepak bola di klub lokal, bakat Vinicius kemudian terendus oleh salah satu klub besar, Flamengo. Bakatnya yang terlampau hebat bahkan sampai memunculkan lelucon, berupa dibutuhkan sebuah sepeda motor untuk bisa mengambil bola dari Vinicius. Ketika dalam banyak pertandingan Vinicius sering mencetak gol, wangi kehebatannya tersebar hingga ke seluruh Eropa. Dari situ, julukan Neymar baru langsung tersemat dalam dirinya. Real Madrid yang memang terkenal menjadi pilihan banyak bintang langsung bergerak cepat. Mereka meminta perwakilannya di Brasil untuk memantau bakat Vinicius. Sang presiden, Florentino Perez, bahkan sampai meminta video permainan Vinicius setiap bulannya untuk memastikan bahwa Real Madrid tidak salah langkah dalam membidik seorang pemain muda berbakat asal Brasil. Tepat pada 23 Mei 2017, Real Madrid mengumumkan bahwa mereka resmi menjalin kontrak dengan Vinicius Junior. Sang pemain yang ketika itu berusia 17 tahun dilaporkan baru efektif menjadi penggawa El Real setahun setelahnya. Mendatangkan Vinicius Junior ke Estadio Santiago Bernabéu merupakan sesuatu yang penuh pertaruhan bagi Real Madrid. Sebab mereka harus mengeluarkan dana sebesar 46 juta euro atau setara 670 miliar rupiah untuk mendatangkan pemain yang sama sekali belum teruji di benua sepak bola. Benar saja, penampilan Vinicius yang penuh dengan ekspektasi besar tak sebanding dengan harga yang dikeluarkan. Dia memulai musim dengan penuh hinaan hingga sedikit yang percaya bahwa namanya akan menjadi bintang. Adaptasi penuh liku. Kesulitan Vinicius Junior untuk menjadi pemain yang sesuai harapan memang bisa dipahami. Pertama, seperti yang sudah disampaikan, dia datang dengan harga yang tergolong mahal. Kedua, dia hadir di skuad ketika Real Madrid tengah mengalami masa transisi atas kepergian Cristiano Ronaldo. Ketiga, tidak adanya pengalaman di Eropa membuatnya kian sulit beradaptasi. Apalagi usianya belum genap 20 tahun. Ketika Julen Lopetegui menjabat sebagai pelatih, Vinicius masih ditahan di tim B Real Madrid. Menurut sang pelatih, Vini memang pantas dikembangkan di tim muda terlebih dahulu untuk kemudian bisa mendapat tempat di tim utama. Lalu saat Santiago Solari datang menggantikan Lopetegui, Vinicius mulai mendapat kepercayaan. Menurut Solari, kita tidak akan pernah mengetahui kesiapan seorang pemain tanpa memberinya kesempatan. Namun sayangnya, kepercayaan diri tinggi yang ditunjukkan Santiago Solari tidak berbuah manis. Vinicius belum mampu beradaptasi dengan baik, di mana masalahnya kian bertambah berat ketika ia mengalami pecah ligamen lutut dan absen 2 bulan. Ia pun menutup musim 2018-2019 dengan rangkuman 2 gol di La Liga. Lantas ketika Zinedine Zidane kembali mengisi kursi kepelatihan Real Madrid, petualangan Vinicius Junior masih terus temui jalan terjal. Malah Zidane masih terus ngotot ingin memberi Eden Hazard kesempatan meski sering mengalami cedera. Vinicius terlihat tidak nyaman. Dia ditempatkan di sisi kanan lapangan dan seringkali duduk di bangku cadangan pada lain kesempatan. Masalah Vinicius di kubu El Real tampak temui puncaknya
ketika dia tidak mendapat kepercayaan dari Karim Benzema. Dalam sebuah momen di lorong Stadion Borussia Park, Benzema tertangkap kamera tengah berbicara dengan Ferland Mendy. Dengan nada, dia cuma melakukan apa yang dia inginkan. Jangan bermain dengannya. Dia bermain melawan kita. Omongan tersebut jelas semakin menunjukkan bahwa Vinicius benar-benar merasa kesulitan untuk melebur dalam strategi Real Madrid. Dia dipandang sebagai pemain yang memang kurang berkualitas untuk mengemban beban berat dalam bentuk seragam Los Galacticos. Pada musim 2019-2020, torehan golnya masih mentok di angka 5 di seluruh ajang kompetisi. Sebuah catatan yang tentunya masih butuh peningkatan untuk seorang pemain muda yang disebut sebagai Neymar baru. Apa yang ditampilkan Vinicius Junior masih belum juga memuaskan. Ketika pada musim 2020-2021, catatan golnya cuma naik 1 biji saja, yakni 6, dengan rincian 3 gol di kompetisi liga. Padahal, menurut catatan Understat, expected goals pemain asal Brasil tersebut berada di angka 6,83. Dengan kata lain, ia seharusnya dapat mencetak sekitar 6 gol di La Liga. Sukses besar di musim 2021-2022. Beruntung, kedatangan Carlo Ancelotti ke klub Los Blancos membawa berkah bagi Vinicius Junior. Meski memang dia tetap harus mengeluarkan cukup effort untuk bisa mendapat kepercayaan. Dalam 2 laga perdana La Liga 2021-2022, Ancelotti memakai pakem 4-3-3. Tidak ada nama Vinicius dalam starting line up. Ia mempercayakan 3 pos penyerang kepada Karim Benzema, Eden Hazard, dan Gareth Bale. Akan tetapi, bangku cadangan tidak lantas dipandangnya sebagai aib. Vinicius justru belajar banyak dengan mengamati rekan timnya bermain dan pergerakan pemain lawan. Terbukti ketika dia dimasukkan pada menit ke-66 di laga melawan Deportivo Alaves, catatan 2 dribble sukses dan 1 gol sukses dikantonginya. Kemudian pada pertandingan melawan Levante, Vinicius juga sukses menorehkan 2 gol yang membuat laga berakhir imbang 3-3. Ketika nama Eden Hazard dan Gareth Bale terus dibekap cedera, kesempatan Vinicius untuk unjuk kebolehan jadi kian terbuka lebar. Dia mulai memahami apa itu arti kerjasama dengan tidak terus menunjukkan skill individunya. Yang termanis, dia bisa bekerja sama dengan Karim Benzema, yang juga masih berada dalam puncak performa. Umpan-umpan ciamik yang diberikan sering dimanfaatkan oleh pemain asal Prancis tersebut untuk dikonversi menjadi gol. Mengutip dari catatan WhoScored, FBref, dan Opta, terdapat sejumlah statistik menarik yang membuktikan tentang betapa hebatnya performa Vinicius Junior di musim 2021-2022. Pertama, dalam 12 pertandingan terakhirnya di musim 2020-2021, Vinicius tidak mencetak 1 pun gol atau 1 assist. Namun dalam 11 pertandingan pertama musim 2021-2022, dia berhasil mencetak 7 gol dan 3 assist. Uniknya, dalam 11 pertandingan tersebut, Vinicius sudah menyamai total kontribusi golnya sepanjang musim 2020-2021 dengan mencetak 6 gol dan 4 assist. Catatan menarik lainnya adalah dia telah berhasil melakukan sebanyak 14 nutmeg di kompetisi La Liga, yang mana itu jadi yang terbanyak di kompetisi tersebut. Kemudian, Vinicius telah berhasil mencetak 22 gol dan 16 assist pada musim 2021-2022 di semua kompetisi, dengan total kontribusi sebanyak 38 gol. Catatan itu pun menjadi peningkatan produktivitas sebesar 280% dari musim sebelumnya. Ketiga, pada musim 2021-2022, Vinicius termasuk ke dalam 10 pemain paling produktif di 5 liga top Eropa dalam hal total kontribusi gol. Dia dan Son Heung-min yang bermain untuk Tottenham menjadi 2 pemain yang masuk 10 besar tanpa mengandalkan 1 pun sepakan penalti. Di kompetisi Eropa, Vinicius menjadi pemain termuda kelima yang mencetak gol di final Liga Champions.
Pada usia 21 tahun, 10 bulan, dan 16 hari, Vinicius memiliki usia 18 hari lebih muda dari Lionel Messi ketika sang mega bintang mencetak gol untuk Barcelona di final tahun 2009 melawan Manchester United. Masih di kompetisi Liga Champions Eropa, menurut FBref, Vinicius telah melakukan lebih banyak aksi menciptakan tembakan, lebih banyak aksi menciptakan gol, lebih banyak operan kunci, dan menggiring bola dengan melewati lebih banyak pemain dari pemain manapun yang terlibat di kompetisi. Akhirnya dengan raihan gelar La Liga, Piala Super Spanyol, Liga Champions Eropa, dan Piala Super Eropa, Vinicius benar-benar menjadi pemain yang membantu Real Madrid untuk terus duduk di tahta tertinggi sepak bola dunia. Pada musim ini sendiri, dia masih terus dimainkan sebagai andalan di kompetisi lokal maupun Eropa. Raihan golnya pun terbilang cukup memuaskan dengan potensi terus bertambah hingga gelar juara kembali mampir ke lemari piala.